Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita lagi boleh berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Allah. Kita telah berada di hari Kamis, tanggal 5 Januari di tahun 2023. Kasih dan berkat Tuhan selalu kita rasakan di tahun yang baru ini. Dan karena itu, marilah kita beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita memohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak lagi akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Firman yang adalah kekuatan, terang dan pelita di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan belajar firman, kami dapat dikuatkan. Apa yang hendak kami lakukan dan kerjakan melalui firman Tuhan, kami boleh praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan hikmat bagi masing-masing kami, berikan Roh Kudus Tuhan, sehingga ya Tuhan Allah, firman ini benar-benar menjadi bagian kehidupan kami, dan kami pun mampu menjadi pekabar-pekabar Injil, mengabarkan firman Tuhan bagi kehidupan orang lain. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama Yehezkiel, pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu, aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini, Tuhan bertindak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di saat ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan Allah karena kita boleh ada lagi di tahun yang baru, di tahun 2023 ini kita telah berada di anak tangga yang kelima. Kita terus merasakan akan kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Karena itu bagian firman Tuhan kita di hari ini menuntun kita semua ketika dikatakan bahwa ketika ada banyak orang yang bangga dengan apa yang mereka capai dan mereka miliki dalam kehidupan. Terkadang ketika mereka memiliki semuanya, mereka lupa bahwa semua berkat yang ada dalam kehidupan mereka itu semua adalah pemberian dari Tuhan, dan bukan karena kekuatan, kehebatan, perjuangan semata. Begitu pula dengan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh
Tuhan Yesus Kristus. Ia anugerahkan itu dalam kehidupan kita semua, bukan karena perbuatan baiknya atau karena jasanya. Karya Tuhan Yesus memulihkan dan menyelamatkan kehidupan umat Tuhan supaya namanya dikuduskan dan umat hidup dalam pertobatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di saat ini menegaskan kepada kita bahwa tindakan pemulihan dan penyelamatan Allah menyebabkan kehidupan umat mereka merenungkan akan tingkah laku mereka yang mereka lakukan di masa lampau, dan mereka merasa malu akan hal itu tentunya. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Yang artinya saudaraku bahwa pemulihan Tuhan bagi kehidupan umat Israel membuat mereka merenung kembali apa yang telah mereka lakukan. Semua kelakuan mereka, semua perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika dibandingkan dengan karya Allah yang telah menyelamatkan kehidupan mereka, telah memberi mereka kehidupan yang kekal, membuat umat merasa mual, jijik atas semua kelakuan dan perbuatan jahat mereka. Dan karena itu Tuhan ingin agar supaya kehidupan umat, kehidupan mereka bertobat dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan yang adalah kekejian. Dan karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ditegaskan bahwa tindakan penyelamatan Allah bukan karena umat, tapi karena Ia mau menguduskan akan namanya. Bukan karena jasa-jasa dan kebaikan mereka Allah bertindak, tidak saudaraku. Bukan karena sifat-sifat baik atau perbuatan baik mereka, bukan. Tapi saudaraku, karena Allah membutuhkan mereka atau berharap mendapat keuntungan apapun dari mereka, tidak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam menunjukkan akan rahmat-Nya, kasih-Nya, maka Tuhan Dia bertindak berdasarkan hak istimewanya, bukan karena kita tidak layak mendapatkannya, melainkan saudaraku demi kehormatannya sendiri. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita umat manusia itu bukan karena usahanya dan jasa-jasanya. Manusia cenderung menilai, melihat dengan tinggi jasa-jasanya. Orang percaya harus mengakui bahwa keselamatan adalah berkat Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dan bukan kebaikannya, tapi rahmat-Nya bagi kehidupan kita. Dan bukan karena jasa kita yang membuat kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan sehingga diselamatkan. Inilah yang harus kita ingat dan ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi selanjutnya. Dengan begitu kita dipersiapkan dengan sangat baik untuk menerima rahmat-Nya, untuk menerima berkat-Nya dan mensyukurinya di tengah-tengah perbuatan kita dengan
kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan akan hati Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan ya Tuhan, kami naikkan kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh lagi ada di tahun yang baru, tahun 2023 ini, di anak tangga yang kelima, di hari Kamis. Kami boleh ada dengan segala anugerah dan berkat Tuhan yang boleh dan terus kami nikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Allah atas setiap anugerah yang Tuhan beri bagi kami semua. Kami boleh ada di saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat yang terindah yang Tuhan beri bagi masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika di saat ini kami jemaat-Mu, kami pun boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, firman boleh kami dengarkan, menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan hidup. Dan kiranya firman ini mampu kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan karena itu ya Tuhan, ketika kami menerima akan anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami, kiranya pun kami mampu menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, memancarkan akan kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, kehidupan orang lain dapat terberkati dan mereka pun boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pula yang akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat yang ada di Gemi Maranatha Paslaten. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa yang telah lanjut usia. Engkau akan selalu memberkati kehidupan mereka, sehat dan kuat akan Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, terlebih khusus bagi kehidupan anak-anak kami. Kiranya ya Tuhan, di tahun yang baru ini, mereka terus mempersiapkan kehidupan mereka untuk selalu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang lain. Mereka pun dapat menggapai keberhasilan, kesuksesan, harapan, kerinduan, dan cita-cita di tengah-tengah kehidupan, menjadi jemaat, menjadi keluarga yang hidup selalu bergantung kepada Tuhan, yang hidup taat setia, hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Curahkanlah berkat-Mu bagi kehidupan jemaat-Mu, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu terasa ternikmati di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada ucapan syukur, rasa terima kasih yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Bagi mereka pun yang ada dalam tantangan pergumulan hidup, Tuhan membukakan setiap jalan keluar. Ketika pun ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau menjadi dokter bagi mereka, mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga pemulihan kesembuhan boleh mereka nikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, para diaken, penatua, dari kolom 1 sampai kolom 27, penatua Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, pegawai, kostor, kiranya pun Engkau selalu memberkati kehidupan kami di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Sehatkan kami, kuatkan kami, mampukan kami semua dalam melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji, dimuliakan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bangsa dan negara kami, para pemerintah yang ada, terlebih khusus pemerintah yang ada di kota Tomohon, terus diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami pun masyarakat akan terus mendukung setiap program-program dari pemerintah yang ada, membangun kehidupan kota Tomohon yang terus diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kehidupan kami
Apapun yang hendak kami lakukan, yang kami kerjakan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami kerjakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati selalu tim multimedia yang selalu memberi diri mereka untuk kerja pelayanan ini. Tuhan selalu menganugerahkan kekuatan, kesehatan, berkat, harapan, kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang adalah sumber segala berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu memberkati kehidupan jemaat. Selalu saksikan, nonton terus renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di like, di komen, di share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.